Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anak boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan kisah tentang seseorang. Siapa ya kira-kira ya? Oke, mari kita mulai. Jadi pada saat itu ada seseorang yang dia sangat gatal badannya. Jadi dia menggaruk semua badannya. Sampai dia nggak bisa menggaruk dengan tangannya ya. Tidak bisa menggaruk dengan tangannya nih. Dengan kuku-kukunya nggak bisa. Dia gunakan benda tajam ya. Benda yang sangat tajam sekali ya. Untuk menggaruk badannya. Jadi semua badannya ini sangat gatal. Jadi orang itu tinggal. Kemudian dia hanya duduk di tanah ya. Duduk di tanah. Dia menggaruk badannya ya, jadi orang itu tinggal. Nah, si orang ini sudah tinggal terus datang istrinya, terus istrinya bilang, ngapain kamu bersedih hati, kamu kan sudah mendapatkan kesulitan, tinggalkanlah alam. Jadi istrinya bilang sama orang yang tadi yang sedang menggaruk badannya karena sangat gatal ya, dia kena sebuah penyakit yang bernama penyakit borok. Jadi penyakit itu sangat gatal sekali sampai ke tulang-tulang semua badannya gatal. Jadi dia sedang sakit, terus istrinya bilang seperti, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Jangan kamu percaya lagi sama Tuhan. Kamu sudah dapat sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kamu. Berarti tinggalkanlah Tuhan. Hujatlah dia karena dia memberikan sesuatu yang buruk kepada kamu. Nah, tapi orang ini dia tetap setia sama Tuhan ya. Orang ini dia tetap setia sama Tuhan. Kira-kira apa yang dia lakukan ya si orang ini ya? Tetap setia, dia tetap berdoa. Dan dia berkata bahwa Tuhan, kasih tahu sama Tuhan bahwa ketika dia lahir, dia datang tanpa apapun ke dunia ya. Ketika dia sedang susah, sedang sakit, juga tanpa apa-apa. Hanya karena pertolongan Tuhan dia bisa ada. Jadi dia bilang sama Tuhan, ketika aku lahir ke dunia, aku tidak membawa apa-apa. Biarlah aku kembali seperti ketika aku lahir ya. Jadi maksudnya si orang ini bilang, kalau misalnya dia mendapatkan penderitaan ya udah. Karena dia tidak membawa apapun ke dunia, itu pun karena anugerah Tuhan, akhirnya dia sampai ke dunia. Bilang ya sudah, kalau misalnya saya sampai di sini perjalanan hidup saya akan kembali ke Tuhan seperti ketika saya lahir, jadi tanpa membawa apapun. Nah, orang ini setelah dihujat oleh istrinya sudah ditinggalkan, jadi orang ini mengalami bukan hanya sakit ya anak-anaknya, orang ini juga kehilangan segala hartanya, kehilangan anak-anaknya, dan juga tadi istrinya meninggalkan dia karena dia tidak mau memuja Tuhan. Nah, orang ini bernama Ayub. Nah, jadi kisah firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 ya. Jadi mengisahkan tentang Ayub ini mendapat pencobaan, mendapat musibah yang sangat besar. Anak-anak bisa bayangkan ya, kita kehilangan rumah kita, kehilangan semua harta kita, dan kehilangan orang-orang yang kita kasihi di dalam rumah kita. Tapi Ayub ini tetap bersyukur ketika dia mengalami musibah tersebut. Jadi musibah yang Ayub alami ini adalah atas izin Tuhan ya. Tuhan mengizinkan untuk Ayub mendapatkan pencobaan. Untuk apa? Untuk apa ya kira-kira Ayub ini dikasih pencobaan yang sangat berat seperti itu? Karena menurut iblis waktu itu iblis menghadap Tuhan ya, menghadap Tuhan, kemudian dia sudah berkeliling seluruh dunia melihat siapa saja yang berbuat jahat, siapa saja yang jadi anak yang nakal, siapa saja yang berbuat baik, dia sudah tahu semua. Jadi dia datang ke Tuhan, dia kasih tahu bahwa dia sudah keliling seluruh dunia kan. Kemudian Tuhan tanya sama si iblis, kamu melihat hambaku yang bernama Ayub? Melihat hambaku yang bernama Ayub. Jadi melihat hamba yang bernama Ayub. Kemudian si iblis bilang, iya saya melihat si Ayub. Ayub ini sangat taat dan setia kepada Tuhan. Ya, si Ayub ini sangat setia dan taat kepada Tuhan. Dia tidak pernah melewatkan jam-jam berdoa, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan kegiatan spiritual. Maksudnya dia merenungkan apa sih yang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan dia. Dia selalu merenungkan. Jadi dia tidak melewatkan jam apapun di dalam kehidupan dia untuk selalu memuji dan memuliakan Allah. Akhirnya iblis itu bilang sama Tuhan, Tuhan, apabila mungkin aku kasih dia satu cobaan, pasti dia tidak akan taat lagi sama kamu kan.
Oke, Tuhan izinkan si iblis ini untuk mencobai karena iblis bilang, sudahlah, kalau dikasih cobaan pasti dia akan meninggalkan Tuhan juga toh, kan kata si iblis kan. Akhirnya si iblis ini memberikan pencobaan, tapi Tuhan bilang satu, tidak mengambil nyawa si Ayub, karena nyawa setiap kehidupan kita, setiap kita manusia itu adalah di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang menentukan kapan kita akan meninggal, kapan juga kita akan sakit dan lain sebagainya. Hanya Tuhan yang berkuasa. Bahkan iblis pun tidak punya kuasa untuk mengambil nyawa kita ya anak-anak ya. Jadi si iblis ini akhirnya mengasih pencobaan yang tadi ya sudah Bapak ceritakan di awal, bahwa Ayub ini mendapatkan musibah di mana harta kekayaannya yang sangat banyak itu hilang, kemudian anak-anaknya mati semua, dan juga si Ayub ini mendapatkan penyakit dan juga ditinggalkan oleh istrinya. Wah, sangat banyak ya masalahnya. Tapi si Ayub ini tetap bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dia alami. Dia tidak memuja Tuhan sama sekali. Pun dia sudah mengalami penyakit gatal-gatal yang sangat luar biasa. Kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, kehilangan juga istrinya. Tapi Ayub ini selalu setia dan taat kepada Tuhan. Dia selalu memuji dan memuliakan Tuhan dalam kesakitannya. Jadi anak-anak, dari perenungan firman Tuhan kita pada hari ini mau kasih tahu buat kita bahwa setiap daripada kita, ketika kita dalam keadaan susah, keadaan senang, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang terjadi di hidup kita. Bukan hanya ketika cuma senang saja saya bersyukur, tetapi ketika saya mengalami musibah saya salahkan Tuhan, bilang Tuhan tidak adil. Tidak ya anak-anak ya. Dari kisah si Ayub ini kita melihat bahwa Ayub itu dalam keadaan dia susah, dia tetap apa anak-anak? Tetap bersyukur sama Tuhan, dia tetap memuji Tuhan, dia tidak memuja Tuhan sama sekali, karena Ayub tahu bahwa apa yang dia punya, apa yang diberikan kepada dia adalah semua berasal daripada Tuhan. Jadi tugasnya Ayub adalah sebagai mengelola apa yang sudah Tuhan berikan ya. Begitu juga kepada setiap daripada kita ya anak-anaknya, kita dikasih sesuatu dari Tuhan, yaitu talenta yang berbeda-beda. Nah, kita bertugasnya apa? Mengelolanya untuk memuliakan Tuhan, bukan kita menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Jadi nanti ujung-ujungnya kita akan berdosa. Berdosanya dalam hal apa? Kita meninggikan diri kita ya, bukan meninggikan Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa melakukan berbagai kegiatan, berbagai aktivitasnya. Dari cerita Ayub, ingat lagi bahwa Tuhan mau mengajarkan kita dari orang yang bernama Ayub ini bahwa dalam keadaan susah, dalam keadaan yang sangat menderita, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Bukan kita memuja Tuhan, tetapi kita bersyukur dan merenungkan kenapa ya Tuhan mengizinkan di hidup saya. Misalnya saya boleh sakit, saya boleh mendapatkan kecelakaan, atau misalnya kehilangan orang-orang yang saya kasih. Kenapa ya? Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Jadi walaupun kita mengalami duka cita, kita mengalami musibah, kita bersyukur sama Tuhan, kita mohon kepada Tuhan supaya menguatkan diri kita, supaya kita bisa mengambil sesuatu yang baik dan benar, mengambil langkah yang tepat, bagaimana kita harus berespon kepada Tuhan ya. Itu ya anak-anak ya. Sekian perenungan kita pada hari ini, biar anak-anak boleh terberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.